Tidak terasa ya, perjumpaan kita di perkuliahan Akpem 2 ini sudah memasuki pekan-pekan terakhir. Ya, ini di pekan ke-14 dan pekan adalah pekan terakhir sebelum UA. Berarti Anda udah riang gembira dong ya. Kalau udah lagi selesai kan berarti bentar lagi ini nih ujian. Terus ujian libur deh. Tinggal 1 semester kembali ke kantor. Ya enggak? Ini teman-teman kuliahnya cuma 1 semester doang ya di kampus ya. Yang 3 semester di rumah masing-masing ya. Iya kan? Apa ada yang masih di sekitar kampus? Ini kan pasti udah di rumah masing-masing kan? Oke. Jadi teman-teman semua, selamatlah menikmati perkuliahan yang cukup unik ya. Anda menghabiskan 75% waktu perkuliahan di rumah. Jadi hanya 1 semester ya di kampus kita ya. Padahal sekarang kampus lagi cakep-cakepnya loh. Di gedung P ini lagi dibangun, lagi direnov bagus banget. Jadi nanti kolam ikannya udah nggak ada tuh yang di dalam tuh ya. Terus, saya ada fotonya sih tapi saya belum masukin ke komputer. Saya tunjukin ke teman-teman biar kangen gitu sama kampus. Tapi kan kalian nggak balik ke sini lagi ya. Jadi foto saya tunjukin ya. Nanti kalau adik kelas Anda mungkin ada kemungkinan kembali ya. Tapi kalau Anda kan minggu depan, semester depan lulus langsung wisuda kan ya. Bisa jadi nggak balik ke kampus lagi ya. Oke. Baik, anyway, ya, bukan masalah ya kita kuliah di mana, tapi yang penting kita kuliah sama siapa, enggak? Ya enggak? Kuliah sama teman-teman semua maksudnya, bukan sama saya ya. Oke. Baik, teman-teman semua, pekan ini materinya sangat menarik yaitu akuntansi migas ya. Saya yakin teman-teman sudah nonton video saya ya. Sebelum saya memberikan kesempatan teman-teman buat tanya jawab ya, saya akan mempertegas dulu materi yang sangat penting berkaitan dengan akuntansi migas. Bentar ya. Mohon izin Pak Puji. Izin Pak. Ya, kenapa Mas? Untuk kuis yang muncul di Google Classroom itu dikerjakan pukul ini ya Pak ya, tadi pukul 13.55 ya Pak ya? Oh iya, saya lupa Atau kalau saya ngasih kuis ya, Astagfirullahaladzim. Harusnya ada kuis iya. ini. Pantesan saya ngomong capek-capek, Anda pada diem baik. Lagi mengerjakan, Pak. Oh, lagi kerjain. Saya lupa kalau ngadain kasih kuis. Yaudah, kerjain cepet. Berarti waktunya sampai 14.15 ya. Siap Pak. Oh, saya lupa sih kalau ada kuis ya. Oh iya, silakan.
Oke, times up ya teman-teman semua ya. Waktu habis. Oke, alhamdulillah saya lihat di Gform ini sudah ngisi semua ya. Jadi siap-siap nilainya saya rilis ya sekarang ya. Gimana kuisnya kira-kira? Gampang toh? Nah, silakan dicek email masing-masing. Memang sedikit lebih susah ya dari yang pembiayaan kemarin. Pembiayaan kan nilainya bagus-bagus tuh. Ya ini sedikit turun lah. Oke, teman-teman. Pertemuan pada siang hari ini adalah pertemuan ke-14 sekaligus membahas materi baru lagi ya. Setelah kemarin sempat 2 pertemuan untuk akuntansi BLU, sekarang sebenarnya ada akuntansi migas dan minggu depan sebenarnya konsolidasian, tapi sebenarnya biasanya langsung kita gunakan juga untuk menyambung materi akuntansi migas karena memang banyak yang perlu didiskusikan ya, mungkin latihan-latihan segala macam ya. Dan biasanya nanti pekan terakhir akan ada kuis pra UAS gitu ya. Oke, teman-teman harus siap ya dengan segala kemungkinan bentuk soal UAS seperti apa ya. Bisa jadi sangat berbeda dengan kemarin, bisa jadi ya, kita nggak tahu ya. Jadi harus siap ya. Kalau kita paham materinya kan mau bentuk soal seperti apa nggak masalah ya. Oke, saya akan tambahkan dulu beberapa hal penting. Bentar. Jadi teman-teman semua, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kegiatan usaha hulu migas di Indonesia itu dilaksanakan berdasarkan kontrak kerjasama ya, kontrak kerjasama migas ya. Yang dulu memang kita punya model konvensional yang kita sebut dengan cost recovery, artinya di dalam kontrak itu mengenal prinsip pengembalian biaya produksi yang namanya cost recovery. Kemudian di tahun 2017 pemerintah merubah kebijakan, ada sebuah skema baru yang namanya gross split ya. Nah, jadi sebenarnya ruh daripada akuntansi penerimaan migas adalah ya di kontrak bagi hasil ini ya. Kalau kita memahami bagaimana mekanisme perhitungan hak dan kewajiban antara pemerintah dengan kontraktor ya, maka itu akan memudahkan teman-teman memahami proses bisnis akuntansinya ya. Jadi saya akan langsung jam ke sini, ke mana dulu ya. Ini ya skema ini ya. Nah ini kan skema yang teman-teman harus pahami ya. Teman-teman yang harus pahami, ini adalah model kontrak bagi hasil yang cost recovery atau kita sebut dengan konvensional ya, karena memang inilah model awal yang saat itu dikembangkan ya di tahun 70-an dan masih menjadi apa ya, kontrak existing ya. Kontrak kita kan lama ya, ada yang sampai 50 tahun karena 30 tahun diperpanjang sampai 20 tahun. Ini masih banyak mendominasi ya. Meskipun 2017 itu sudah mulai banyak kontrak-kontrak baru itu pakai model gross split. Bentar, ini tambahin sini. Nah ini kita kena konsep-konsepnya teman-teman ya. Pertama kita mengetahui apa namanya gross revenue gitu ya. Ini gross revenue itu sebenarnya monetisasi dari lifting yang kita peroleh ya. Nilai uang dari lifting yang kita peroleh ya. Artinya lifting itu kan berupa volume ya, volume minyak atau volume gas ya, volume minyak atau volume gas. Kemudian volumenya ini kan ada nilainya nih ya. Kalau minyak itu berarti nilainya adalah harga minyak sesuai dengan harga minyak ya, $US per barel ya. Kemudian kalau gas juga ada harga sesuai kontrak ya,
per ekuivalen minyak per barel. Jadi kalau minyak itu satuannya sebenarnya macam-macam, ada satuannya apa namanya? Saya nggak lupa ya, satuan gas itu TCF, kemudian ada satuan apa lagi gitu ya. Tapi biasanya dihitung ekuivalen barelnya berapa gitu ya. Ya, yang dimaksud dengan gross revenue ini adalah volume minyak atau gas yang sudah diambil dari sumur migas itu ya. Dan ini dia dinilai dengan uang ya, nilainya berapa ya. Kemudian dia harus diperhitungkan nih gross revenue ini berapa yang menjadi hak pemerintah, berapa yang menjadi hak kontraktor, tapi sebelumnya diperhitungkan dulu hal-hal yang harus dikurangkan dari gross revenue ini ya. Jadi di sini perhitungannya lifting kali oil price, kemudian harus dikurangkan dulu yang namanya FTP, First Trans Petroleum. Jadi FTP ini hanya ada untuk kontrak minyak saja. Kalau gas nggak ada FTP ya, namanya juga petroleum. Jadi ini artinya pengambilan bagian pemerintah dan kontraktor sebelum adanya cost recovery. Jadi diambil dulu FTP ya. Dan FTP ini biasanya ya yang sering adalah 20% ya, 20% dari gross revenue. Dan FTP ini tujuannya sebagaimana teman-teman yang sudah tonton di video saya adalah untuk menjamin hak negara ya. Kalau sudah ada FTP, minimal hak negara dapat dong ya. Dari 20% ini dikalikan porsi bagi hasil pemerintah dan kontraktor gitu ya. Jadi porsi bagi hasil kalau teman-teman lihat di kontrak itu adalah angka-angkanya keriting gini, pemerintah 71, sekian persen, kontraktor sekian persen gitu ya. Kemudian setelah dikurangi dengan pajak segala macam, akhirnya apa? Seolah-olah bagi hasilnya adalah 85-15. Ini yang sering kita baca di media-media massa atau dokumen referensialnya 85-15. Padahal angka 85-15 ini nggak ada di kontrak ya. Yang di kontrak angka yang keriting ini ya. Ini adalah angka populernya yang istilahnya setelah diperhitungkan dengan pajak ya bagian pemerintah ya 85% secara umum seperti itu ya. Nah, ini 20% itu adalah FTP, diambil dulu sebelum dikurangi untuk cost recovery. Kemudian bagian pemerintah gimana? Bagian pemerintah ya 20% dari yang bagian pemerintah kan nanti dari FTP sama dari equity split ini ya Mas ya, Mbak, dari net operating income ini atau kita sebut dengan ETS ya. Itu juga namanya ETS, equity to be split atau equity to split ya, ETS. Jadi bagian pemerintah ada dua, dari FTP-nya dan dari ETS atau net operating income-nya. Demikian juga kontraktor. Kontraktor juga dapat 20% dari FTP ini kali bagi hasil dia, kemudian juga bagi hasil dia kali net operating income-nya. Jadi sama-sama ya dapat ya. Itu dengan catatan kalau ketentuan FTP-nya shareable. Shareable ya. Kalau shareable artinya FTP-nya dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Tapi di beberapa kontrak memang ada yang non shareable, artinya FTP itu kalau non shareable, FTP semuanya buat pemerintah. Ya. Bukan berarti terus semuanya buat kontraktor, nggak ada ceritanya ya. Karena kan tujuannya kan untuk mengamankan penerimaan negara. Jadi FTP kalau diambil duluan ya memang kalau non shareable ya buat pemerintah semua. Tapi kalau shareable berarti pemerintah dapat, kontraktor juga dapat sesuai dengan porsi bagi hasil. Ya. Nah, setelah dikurangi 20% kan masih ada 80% nih ya dari gross revenue. Nah, itu nanti diperhitungkan dulu dengan cost recovery ya. Cost recovery yaitu biaya produksi yang diizinkan oleh K3S, oleh SKK Migas ya, sebagai wakil kita di kegiatan Hulu Migas ya, yang diizinkan untuk dibayarkan ke kontraktor. Jadi sebenarnya cost recovery yang dibayarkan pemerintah ke kontraktor itu sebenarnya bukan berupa uang ya, sekali lagi ya, tidak ada fresh money yang keluar dari kas negara untuk bayarin K3S terkait cost recovery. Yang ada adalah cost recovery ini nanti dihitung berdasarkan volume minyak atau gas. Jadi yang kita kasih nanti mereka adalah volume minyak dan gasnya ya. Jadi dihitung dulu nih, oh hitung-hitungan biaya produksinya misalkan 5 juta dolar. 5 juta dolar ini kalau dia produksi minyak itu dapat berapa barel kan gitu. Itu yang akan ditambahkan ke bagi hasil dia, dikembalikan dalam bentuk volume minyak atau volume gas. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Sekali lagi saya tekankan cost recovery ini bukan berupa uang fresh money tapi benar-benar berupa volume minyak dan gas ya. Nah, kalau di tahun itu ternyata cost recovery-nya ini lebih besar daripada sisa gross revenue setelah dikurangi FTP, maka NOI-nya nanti nol ya. Nggak ada dong yang bisa dibagi hasilkan lagi kan. Berarti di tahun itu pemerintah hanya dapat bagian dari FTP. Ya. Pemerintah hanya dapat bagian dari FTP. Ya. Tapi kalau masih ada sisa, baru sisanya ini
masuk ke not operating income ya. Masuk ke sini, dibagi hasilkan lagi nih ya. 71 banding 28 ini ya, ke pemerintah dan ke kontraktor. Ini ya, teman-teman ya. Nah, saya ngomong ke pemerintah dulu ya. Ketika pemerintah dapat ini, kan berarti pemerintah dapat kita sebut dengan equity split ya, ini equity split yang dari equity atau split dari ETS kan ini namanya equity split. Kemudian ditambahkan dengan yang FTP ini namanya FTP split ya. Nah, itu nanti menghasilkan bagian pemerintah atau government share ya. Jadi government share itu berisi bagian pemerintah dari FTP dan bagian pemerintah dari equity. Itu ada tuh di video saya. Di nggak tahu videonya di YouTube atau di KLC ada ya. Yang lagu-lagu gitu sih sama mahasiswa yang bikin. Nah, itu bagus tuh kalau buat ngapalin itu. Kalau yang sering lagu pakai lagu-lagu itu mudah ya. Nah, jadi ini bagian pemerintah itu ya Mas ya, Mbak, dari FTP maupun dari equity. Nah, itu baru government share atau bagian pemerintah. Belum dari PNBP ya. Kenapa? Karena ini biasanya kalau yang bagian pemerintah ini nanti ada yang disetor langsung ke kas negara yang oleh Pertamina itu, tapi ada yang disetor ke rekening migas dan memang sebagian ada di rekening migas. Kalau yang disetor ke Pertamina itu biasanya dari minyak ya, yang karena pengiriman lifting minyak ke Pertamina nanti saya jelaskan di sana ya. Itu nanti biasa disetor langsung ke kas negara. Tapi yang ke rekening migas itu yang berupa falas hasilnya ya, berupa valuta asing. Ya, itu adalah bagian pemerintah. Jadi yang masuk ke rekening migas itulah yang namanya bagian pemerintah, yang dari FTP maupun dari equity. Setelah dikurangi dengan tagihan-tagihan ini, tagihannya sebenarnya nggak cuma ini ya. Ini kan kalau unsur pajaknya kan ini ya, PBB, PPN, PDRD, pajak daerah, dan retribusi daerah. Tapi juga ada bagian-bagian fee ya, kita membayar DMO fee, kita membayar fee kegiatan hulu migas atau fee penjual ya, atau kita membayar underlifting kontraktor. Nah, di sini bayarnya, jadi nggak cuma pajak, ini kan cuma pajak doang. Ditambahin dengan non pajak banyak ya. Nah, kalau ada sisa di bulan itu misalkan uang yang di rekening migas baru ditransfer menjadi PNBP SDA migas. Yang itu yang akan menjadi bagian dari dana bagi hasil. Oke. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak teman-teman? Silakan. Oke, clear ya Mas, Mbak, bisa dipahami ya. Ini sudah ada di video saya mempertegas hal-hal tertentu saja. Nah, kemudian bagaimana dengan kontraktor? Nah, kontraktor kan dapat dua nih ya, dari ETS dan juga dari FTP ya, bagian kontraktor. Nah, ini kemudian dia ada kewajiban untuk membayar pajak ya. Nah, misalkan tadi dapat bagiannya 28, ini kan ya. Oke, dapat pajaknya berapa? Nah, ini 48% ini sebenarnya adalah tax rate efektif ya, tax rate efektif, karena sebenarnya tarif pajaknya ini ada dua ya teman-teman ya, yang ada di video saya itu ya. Pajak itu pajak PPh migas itu ada dua, corporate tax ya dan dividend tax. Ini teman-teman yang dipajak ya. Corporate tax itu kalau yang ini 48 berarti dia 35%. 35% ya. Kalau dividend tax itu 20%. 20% dari mana? 20% dari 65%. Ya. Kan kalau sudah dikurangi 35% kan tinggal 65% ya Mas. Ya ini kena pajak lagi. 20%. Ya berarti kan 20% kali 65 kan 13 ya. Nah 35 ditambah 13 sama dengan 48. Maka inilah yang jadi tax rate efektifnya ini. Tarif pajak efektifnya adalah 48%. Sebenarnya terbentuk dari dua tarif ini. Corporate tax dan dividend tax, dan ini jatuh temponya adalah 1 bulan sejak pengambilan lifting ya. Misalkan dia melifting bulan Juli, maka dia paling lambat harus bayar PPh masanya itu di tanggal 15 bulan Agustus ya. Kalau terlambat dia akan kena denda gitu ya. Itu terus ya. Nah, setelah dikurangi tax rate ini kan otomatis dari 28 ini kurangi 48 tinggal 15% dong. Nah, inilah yang menjadi hak netonya kontraktor gitu ya. Nah, pemerintah dapat setoran pajak nih 13, sekian persen kan dari bagian ini tadi ya. Ditambahkan dengan bagian yang di atas 71, maka menjadi 85%. Jadi 85 itu bagian pemerintah yang berupa calon PNBP, ya, saya bilang calon karena belum dikurangi ini ya, ditambah dengan PPh migas. Ya, PPh migas itu ada dua, PPh minyak dan PPh gas. Yang ini juga langsung disetor ke Erkun sekarang ya, sejak 2015 bulan Juli. Sejak Juli 2015
PPH Migas langsung ke Erkun melalui Bank Persepsi. Ya, berbeda dulu sebelum itu tuh semuanya masuk rekening migas. Dan kita yang di DJA dulu kerepotan mengidentifikasi ya PPH Migas. Padahal bukan tusinya DJA itu ya, tusinya DJP harusnya. Tapi waktu itu DJP belum punya kantor KPP Migas sehingga semuanya dipegang sama DJA. Setelah punya KPP Migas dan kita punya BUMN yang bisa menerima transaksi falas, akhirnya BNI kita tunjuk tuh untuk menerima ini ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini langsung ke Erkun PPH Migas. Oke. Nah, kontraktor sudah dapat neto 15% ini ya. Nah, terus kontraktor itu punya kewajiban untuk menyerahkan, yang saya bilang menyerahkan itu menjual ya maksudnya, bukan nyerahin gratis. Karena dia harus menyerahkan 25% dari bagiannya ke Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan domestik. Jadi namanya menyerahkan itu kita beli sebenarnya. Jadi kita wajibkan dia untuk menjual ke kita, ke pemerintah. Nah, kita beli buat apa? Supaya kita kumpulkan volume-volume minyak yang dari DMO itu ya, dari bagian kontraktor itu untuk kita kirim ke kilang-kilang Pertamina supaya diolah jadi bahan-bahan bakar gitu ya. Nah, itu yang namanya minyak mentah DMO yang ada di laporan A05 ya. Teman-teman kemarin udah tahu ya ada laporan A01, A02, A03, A04, A05 kan gitu ya. Nah, A05 ini adalah khusus untuk minyak-minyak DMO, yaitu minyak-minyak dari kontraktor yang dijual ke pemerintah Indonesia dan dikirim ke kilang Pertamina. Jadi nggak ada nih minyak DMO yang dikirim ke kilang lain kecuali kilang Pertamina saja. Jadi semua yang di A05 dikirim semua ke Pertamina. Gitu ya. Dan itu kita beli itu sama kontraktor ya. Belinya itu pakai tarif DMO fee. Namanya DMO fee ya. Kalau dia 60 bulan, kita tarifnya kan sesuai dengan ICP ya gitu ya. Kemudian setelah itu bisa sesuai kontrak diskon nanti setelah itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Hal penting berkaitan dengan skema bagi hasil antara kontraktor dan pemerintah ya. Selisih antara DMO fee dengan uang yang kita tagih ke Pertamina atas minyak DMO itu namanya jadi pendapatan penjualan minyak mentah DMO gitu ya. Nanti di slide berikutnya juga ada saya tambahkan keterangan di sana. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak? Silakan. Pak, mau izin Pak. Silakan. Siapa ini? Rinaldo Pak. Pak, untuk cost recovery itu kan berarti itu cost-nya ditentukan oleh perusahaan yang melakukan penggalian ya Pak ya. Nah, berarti pemerintah harus ngecek dulu Pak sebelum menentukan bagi hasilnya itu. Berarti pemerintah harus ngecekin apakah pengeluarannya itu sesuai apa enggak ya Pak. Gimana Mas? Mohon maaf. Untuk cost recovery itu kan yang bikin laporannya kan berarti kontraktornya Pak. Ya. Nah, berarti pemerintah juga harus ngecekin satu persatu Pak untuk apakah kebenaran isi dari cost-nya itu Pak. Ada pengecekan, jadi gini, ada kontrol pertama dari sisi perencanaan, kita kontrol dulu melalui penyusunan dokumen WPNB ya, Work Program and Budget ya. Dikontrol dulu dari sisi perencanaan. Biaya-biaya yang akan dia keluarkan di tahun depan itu disetujui nggak sama SKK Migas ya. Kalau disetujui berarti atas list daftar biaya inilah yang akan nanti dilihat realisasinya gitu ya. Jadi kalau ada pengeluaran-pengeluaran di tahun berikutnya yang tidak ada di list yang WPNB tadi, Work Program and Budget ya, itu nggak bakal bisa ya, nggak bakal bisa. Kemudian itu dari sisi perencanaan Mas. Dari sisi pelaksanaan nanti ada monitoring juga dari SKK Migas, apakah benar nih pengeluaran biayanya itu sesuai dengan perencanaan kan gitu ya. Nah, kemudian setelah akhir ada post audit ya. Ya biasanya tuh kalau khusus cost recovery itu yang audit BPKP Mas. BPKP di auditnya nanti ya pasti ada temuan ya, temuan-temuan, dan itu sebenarnya standar umumnya kan ada Mas di PP 79 tahun 2010 yang mengatur tentang cost recovery ya. Itu namanya negative list. Itu adalah biaya-biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai cost recovery. Kalau dia masukkan negative list, ya dia otomatis akan kecoret, ya dicoret sama BPKP itu ya, Mas Rinaldo ya. Jadi memang ada tiga lapis gitu ya dari perencanaan, pelaksanaan maupun setelah post auditnya ini ada dikontrol ketat ya. Karena kalau dulu sebelum 2010 itu kita nggak punya aturan yang jelas sehingga itu sangat terbuka peluang untuk mohon maaf ya kong kali kong antara
pejabat tertentu ya di sana di SKK Migas dengan K3S kira-kira bisa nggak gitu. Jadi ada nego-nego gitu ya. Maka kalau sudah ada aturan di PP kan mau nggak mau di PP ini. Kalau dulu kan benar-benar penafsirannya hanya sesuai kontrak saja. Nah, penafsiran kontrak kan bisa beda-beda antara pemerintah sama kontraktor kan. Tapi kalau sudah ada PP, udah kita pakai PP ini. Gitu. Itu ya Mas Renaldo. Siap, terima kasih Pak. Baik, ada lagi teman-teman? Izin Pak. Silakan Mbak Inggar. Ini Pak, saya masih agak bingung kalau misalkan kan ini kan si perusahaan-perusahaan itu kontrak sama pemerintah itu dalam jangka waktu yang lama ya Pak, biasanya kan. Ada yang sampai 30 tahun ya kalau nggak salah di video Bapak. Nah itu misal kan di sini ada skema baru yang dijelaskan oleh Bapak yaitu gross split itu Pak. Nah kan itu disebutkan bahwa itu tergantung kondisi perusahaan gitu, kondisi yang dihadapi sama kontraktor itu kayak gimana. Nah saya mikirnya apakah nanti di tengah-tengah jangka waktu perjanjian itu bisa berubah gitu Pak, misal dari yang cost recovery ke gross split apa nggak bisa Pak? Gitu Pak, terima kasih. Ya, pertanyaan bagus dari Mbak Inggar ya. Jadi memang dengan adanya Permen SDM nomor 1 2017 itu sebenarnya mendorong ya kontrak-kontrak baru, artinya kontrak baru itu adalah kontrak perpanjangan ya atau kontrak yang benar-benar baru dari penawaran wilayah migas yang baru itu semuanya gross split. Nah, sementara yang masih berjalan ya Mbak, yang kontraknya belum berakhir, yang apa namanya berdasarkan cost recovery itu diberikan opsi Mbak, mau tetap cost recovery atau kalau mau pindah boleh. Kalau mau pindah kan berarti ada negosiasi kontrak kan ya. Negosiasi kontrak supaya modelnya ini. Ini kan kalau model yang gross split nih yang kalau gross split kan dia lebih sederhana. Ya, langsung nggak pakai cost recovery, langsung dibagi nih pemerintah dapat berapa, kontraktor dapat berapa. Silakan gitu ya. Nah, nanti kontraktor akan hitung sendiri bagian dia itu yang akan dia peroleh gimana. Ya, setelah dikurangi deductible expense ya, artinya biaya-biaya yang boleh dikurangkan menurut pajak itu sama dengan biaya-biaya cost recovery ya. Jadi biaya cost recovery itu ya sama dengan deductible expense. Jadi itu namanya prinsip uniformity ya, keseragaman gitu ya. Nah, nanti dia akan dapat sendiri, tapi yang ini yang tadinya mengurangi ini nggak lagi gitu ya gitu. Jadi memang kalau bagi pemerintah untung Mbak, pemerintah lebih untung. Cuman kabarnya awal-awal ini ada paksaan dari pemerintah untuk supaya mereka pada beralih ke gross split ya, tapi kemudian dikasih kebebasan dia nggak usah terlalu dipaksa karena ternyata nggak cukup menarik juga dengan harga minyak yang kemarin masih nggak bagus itu Mbak Inggar ya. Kalau bagi pemerintah ini enak, pemerintah harus dapat banyak. Ini kan kalau baseline-nya kan pemerintah kalau nggak salah minyak itu dapat 56% kalau baseline-nya ya. Saya bilang baseline ini minimal ya, karena kalau nanti ada variabel progresif, ada variabel apa itu yang dia bisa bertambah atau berkurang, tergantung kondisi dari lapangan migasnya yang dicumai. Gitu ya. Itu Mbak Inggar. Oh siap Pak, berarti sebenarnya si kontraktor ini juga jadi labil gitu ya Pak? Soalnya kan pasti setiap orang pengennya untung gitu ya Pak? Ya dia harus berhitung ulang, dia kalau selama ini mungkin dengan mudah ya merencanakan di WPNB ya. Karena ini dia kalau biaya-biaya itu tidak terlalu berdampak pada peningkatan lifting, mungkin dia akan sangat hati-hati. Nggak usah deh, karena nggak akan ditanggung sama pemerintah kan. Kalau dulu kan biaya itu menjadi sama-sama beban pemerintah kan, karena mengurangi bagian pemerintah dan juga mengurangi bagian kontraktor yang di NOI tadi. Tapi kalau ini kan benar-benar biaya mengurangi bagian dia sendiri. Jadi ini menarik ya kalau teman-teman nanti misalkan kuliah S1 atau S2 itu sebagai bahan penelitian ya. Apa sih faktor-faktor yang mendorong kontraktor migas untuk beralih dari cost recovery menjadi gross split? Nah, itu menarik ya. Ini belum ada yang meneliti itu. Cuman saya mau meneliti ke sana. Ini belum ada waktu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi silakan. Ini tadi gross split ya. Ini yang cost recovery. Saya mau tambahkan lagi, yang ini kan perkembangan angka ya, ada yang tambahan saya itu di slide yang baru, kayaknya belum ada di video saya ya.
Ini ya. Nah, ini ya. Ini teman-teman ya. Ini menegaskan ya hubungan antara lifting migas dan sebelum ini. Ini kalau teman-teman tahu ya, kalau tadi gross revenue dikurangi FTP, dikurangi cost recovery kok negatif, berarti kan tidak ada ETS ya, tidak ada TPS ya atau ETS ya. Berarti tidak ada NOI kan gitu ya. Tapi kalau gross revenue kurangi FTP, kurangi cost recovery masih di atas 0, maka akan ada ETS yang dibagi hasilkan kan. Pemerintah dapat dari ETS dan juga pemerintah dapat dari FTP. Itu nanti jadi total bagian pemerintah secara gross ya. Total bagian pemerintah secara gross dikurangi komponen pengurang, kalau lebih besar dari 0, maka di bulan itu ada pemindah bukuan dana dari rekening migas ke rekening KUN. Tapi kalau setelah dikurangi komponen pengurang penerimaan migas yang tadi ya, tagihan-tagihan pajak maupun VV itu, ternyata di bawah 0, ya nggak ada pemindah bukuan ya di bulan itu. Nah, ini saya tegaskan teman-teman, ini hubungan antara lifting yang ada di kilang Pertamina ya. Teman-teman tahu ya kalau minyak itu laporannya di A01 dan A02 minyak ya. Ini laporan pengiriman minyak ya. Kemudian A03 dan A04 kayaknya ada deh di video saya. Ini pengiriman gas ya, baik gas yang domestik maupun gas yang keluar ya. Kemudian A05 ya, ini khusus yang DMO. Ya. Yang DMO artinya ini adalah kumpulan dari lifting-lifting yang diserahkan kontraktor untuk dijual ke pemerintah kan itu. Ini DMO ya. Nah, ini semuanya dikirim ke kilang Pertamina, teman-teman semuanya. Semuanya dikirim ke kilang Pertamina bersama dengan bagian pemerintah dari sumur-sumur migas yang berasal dari Pertamina itu sendiri. Ya, namanya A02 ya. Jadi A02 itu kumpulan ya, lifting yang dikirim ke Pertamina ya, A02. Baik lifting yang merupakan bagian pemerintah dari sumur migasnya, sumur minyak nih kalau A02, sumur minyaknya Pertamina. Ya, namanya Pertamina ini adalah yang dikelola oleh anak perusahaan Pertamina ya. Ada PEP, Pertamina EP atau PHE. Itu ya kan dua anak perusahaan ini yang mengelola kegiatan hulu migas dari Pertamina. Ya. Jadi total lifting yang dikirim ke kilang Pertamina itu ada di A02. Berisi lifting bagian minyak pemerintah sendiri dari sumur-sumur minyaknya Pertamina dan dari DMO yang kumpulan minyak kontraktor itu semuanya dikirim ke kilang Pertamina namanya A02 dan itu yang kita sebut dengan nilai lawan ya. Nah, ini kita sebut dengan nilai lawan ini. Ya. Jadi namanya nilai lawan itu ya kumpulan lifting minyak bagian pemerintah yang dari sumur minyak Pertamina dan dari DMO. Ya, dari DMO jadi ada ini dan ini. Ya, itu di A02. Jadi kalau kita pengen tahu berapa total lifting minyak bagian pemerintah sendiri dari Pertamina ya berarti total lifting di A02 dikurangi lifting yang DMO. Nah, nanti ketahuan di sini ya. Ini baru nanti dikurangi dengan DMO fee yang kita bayarkan ke seluruh kontraktor yang jual minyak ke kita, maka akan menjadi pendapatan penjualan minyak mentah DMO. Ya, jadi hubungan antara lifting yang dikirim ke Pertamina, lifting bagian pemerintah dari Pertamina, DMO, dan ini selalu saya tanyakan di kuis maupun di ujian tahun lalu. Jadi teman-teman harus paham ya, nanti di soal latihan saya juga ada nih cara-cara hitung-hitungan ini ya. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Jadi ini memang dulu sejarahnya aneh nih, kenapa sih Pak namanya nilai lawan? Karena dulu ini suka dilawankan dengan nilai subsidi yang harus kita bayarkan ke Pertamina, jadi di offset gitu ya. Jadi namanya jadi nilai lawan. Oke, clear teman-teman? Dari mekanisme perhitungan clear ya? Nah, kalau clear nanti saya akan lari ke pencatatan nih. Saya anggap teman-teman udah pada nonton ya kalau nggak ada pertanyaan ini ya. Nah, ini langsung lah. Ya, ada yang mau nanya silakan. Tanya. Oke, Mas Nasuha mau nanya? Ya, Pak. Silakan. Terkait dengan kontrak ini kan
kalau di slide Bapak itu kan ada yang dijelasin pembebasan pajak itu ya Pak. Instrumen discharge itu. Nah itu sebenarnya untuk jangka waktu pembebasannya itu selama kontrak atau gimana ya Pak? Nah, pertanyaan bagus. Selama jangka waktu kontrak, Mas. Dan itu juga ini yang perlu saya tambahkan, fasilitas pembebasan atau assumption and discharge untuk pajak-pajak tidak langsung ya, yaitu PPN, PPNBM, pajak daerah ya. Kalau untuk PPh migas nggak ada, PPh migas tetap mereka harus bayar ya. Tapi kalau pajak tidak langsung karena transaksi ya, karena beli barang PPN, PPNBM, kemudian PBB termasuk itu ya kita tanggung ya. Itu dan pajak daerah itu khusus untuk kontrak konvensional yang ditandatangani sebelum tahun 2010. Jadi sebelum berlakunya PP 79 2010 itu biaya pajaknya ditanggung sama pemerintah. Tapi untuk kontrak yang setelah ditandatangani PP 79 itu pajak-pajak dibayar mereka sendiri, Mas. Kemudian baru kita ganti melalui mekanisme cost recovery. Jadi sebenarnya sih sama aja sih, cuman kalau yang pajak tadi kan mengurangi bagian pemerintah. Ya enggak? Hanya mengurangi bagian pemerintah. Tapi kalau cost recovery kan juga mengurangi bagian kontraktor, gitu loh. Jadi kita bebannya agak ringan. Setelah PP 79 itu pajak-pajak tidak langsung itu dibayarkan melalui mekanisme cost recovery. Jadi mereka tinggal klaim aja melalui cost recovery, tidak dibayar melalui rekening migas. Gitu Mas Naswaya. Dan itu memang hanya selama usia kontrak. Ya, makanya kalau sudah usia kontraknya mau habis nih, mereka langsung jor-joran itu yang karena tidak ada expired Mas. Tagihan dari tahun berapa yang belum ditagihkan masih bisa ditagih terus selama usia kontrak gitu loh. Mas nggak ada expirednya. Makanya mereka akan jor-joran untuk nagih-nagih ketika ada mau berakhir kontraknya tuh tagihnya semua. Makanya kemarin itu ada kasus itu sampai suatu sumur migas itu sampai menjelang akhir hayat menjelang akhir kontrak, kita tuh hanya dapat bagian dari apa coba? Dari FTP. Karena cost recovery-nya ternyata besar dan ternyata nilai keekonomisannya tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi liftingnya ternyata tidak sebanyak sesuai perkiraan kita, sehingga liftingnya itu kesedot semua untuk cost recovery. Kita hanya dapat dari bagian FTP. Coba bayangkan kalau nggak ada ketentuan FTP, pemerintah nggak dapat apa-apa, gitu loh. Ya. Memang kalau migas kan kita tahu karakteristik industrinya kan berisiko tinggi ya, penuh ketidakpastian, uncertainty-nya tinggi. Jadi memang kayak gitu, kelihatan di satelit itu kelihatan ada sumber minyak gitu digali ternyata ganggang tadi bukan minyak gitu kan apalagi yang di laut itu susah. Nah memang yang beruntung itu Arab Saudi ya. Arab Saudi itu ya salah satu negara yang dilimpahi sama Allah SWT ya. Jadi dia tuh sumur migasnya cuma satu cekungan migas tapi banyak sehingga biaya produksinya tidak mahal. Istilahnya kalau istilah Jawa kita tinggal nyiduk minyak tuh bisa gampang banget ya. Kita tuh punya sumur kayak gitu tuh di Cepu. Ada dari Cepu nggak nih, teman-teman? Blorak. Ayo ngaku Blorak, Cepu, Bojonegoro. Nggak ada beneran nih. Saya pernah mengunjungi blok migas kita yang ada di Cepu. Cuman sebagai operatornya itu Exxon Mobil dari Amerika dan sebagai mitranya partnernya adalah Pertamina. Ya. Kalau sebagai operatornya kan yang berkuasa kan Exxon-nya, Pertamina hanya sebagai mitra yang kekuasaannya tidak sepenuh yang sebagai operator. Ya. Ini sayang sekali loh, kita kecolongan di situ. Ya, harusnya Cepu itu kita jadi operatornya Pertamina. Ya, karena itu minyaknya tuh enak Mas, minyaknya itu di darat gitu loh, banyak dan tidak butuh biaya investasi besar. Cuman kita dulu nggak tahu dari opini publik itu di media massa itu seolah-olah di blok Cepu itu mahal segala macam, Pertamina nggak punya duit, nggak punya teknologi. Saya nggak tahu tuh opini itu siapa yang membangun ya. Akhirnya apa? Waktu itu saya nggak menyebut itu di pemerintahannya siapa waktu itu. Akhirnya kontrak perpanjangan dari blok Cepu itu akhirnya tetap dikasihkan ke Exxon ke Amerika. Harusnya kan itu punya Pertamina. Itu. Nah, sekarang yang Chevron kan, yang Chevron di Riau kan sekarang kita alihkan ke Pertamina ya. Nggak ke yang blok Rokan ya, blok yang di Riau itu kan itu minyaknya bagus tuh SLC ya, itu kita kasih ke Pertamina. Mohon maaf ya iklan. Lagi masa air lupa. Jadi heboh nih, maaf.
Oke, ada pertanyaan lagi gitu ya, Mas Nasuha ya, dan teman-teman ya. Bertanya, Pak. Yeah. Siapa nih? Izin bertanya, Pak. Mbak, Mas siapa nih? Hadi, Pak. Ya? Mas Hadi. Hadi yang mana nih? Hadi ada 2. Hadi S. Hadi S semua atau enggak? Oh enggak. Hadi B. Bentar. Ya, silakan Mas. Izin Pak menyambung yang kontrak tadi Pak berkaitan dengan isu nasionalisme Pak. Apakah nasionalisme itu bisa dianggap melanggar kontrak karya atau izin usaha pertambangan Pak? Yang kedua, apakah perusahaan yang dikenai nasionalisme itu bisa melakukan gugatan atau yang lainnya? Yang terakhir berkaitan dengan investasi Pak. Apakah nasionalisme itu bisa dianggap menghambat investasi Pak? Kan di Indonesia kan cadangan minyaknya kan susah, ingin menarik investor, tapi ada isu nasionalisasi tersebut, apakah bisa kontraproduktif Pak? Terima kasih Pak. Nasionalisasi ya Mas, bukan nasionalisme. Nasionalisasi. Jadi gini Mas, sebenarnya kan kita bukan mengambil alih. Kalau kontraknya berakhir, kan setelah pemerintah dong, kita perpanjang ke dia atau kita kasihkan ke yang lain. Kalau nasionalisasinya kita lakukan dengan cara pemutusan kontrak secara sepihak nih ya, kontraknya misalkan Chevron baru 10 tahun atau 15 tahun, kan masih ada 15 tahun sisa nih. Atau kita putus, kemudian kita ambil, kita serahkan Pertamina, ya itu akan bisa jadi gugatan. Itu yang terjadi kalau nggak salah di Venezuela ya. Itu kan si Hugo Chavez kan gitu kan, berani dia nasionalisasi perusahaan-perusahaan itu ya kan, yang bikin rame itu. Kalau kita tuh nggak gitu, kita memang nunggu kontrak itu berakhir, baru memang di klausul kontrak gini, kita tuh punya opsi, boleh memperpanjang ke dia atau kita tawarkan ke perusahaan lain. Jadi nggak masalah, dan itu ada di PP 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu migas. Itu satu ya. Jadi kalau nasionalisasinya menunggu kontrak berakhir, insya Allah nggak masalah. Ya. Yang kedua memang menarik tadi, misalkan Mas Hadi tadi, misalkan ini akan kira-kira menghambat iklim migas nggak ya? Nah itu memang gini, Indonesia ini kan benar seperti yang kata Mas Hadi, itu kan Indonesia itu sebenarnya tidak terlalu menarik dari sisi karakteristik sumur-sumur migas. Ya kita tuh cekungan migas tuh banyak dari Sabang sampai Merauke, tapi kecil-kecil gitu loh. Itu namanya sumur-sumur marginal. Ya beda dengan Arab Saudi, satu cekungan tapi wow gitu ya. Makanya Arab Saudi penduduknya dikit tapi minyaknya banyak. Kita penduduknya banyak, minyaknya kecil-kecil. Habis itu boros juga pakai minyak. Ayo yang punya kendaraan itu jangan pada boros ya. Udah sekarang pada goes aja naik sepeda kayak saya. Ya itu kita boros lagi ya. Dan celakanya Mas, teman-teman semua, dari dulu tuh kita selalu dimanjakan dengan harga minyak bahan bakar yang murah karena ada subsidi besar-besaran gitu loh. Ya kita dimanjakan dari zaman Pak Harto dulu ya. Nah waktu itu sih masih sedikit kan harga minyaknya. Sekarang harga minyaknya misalkan tinggi, ya itu kewalahan kita kan. Akhirnya kita karena terlalu terlena waktu itu dapat pendapatan minyak banyak, kita kurang mencari energi baru dan terbarukan. Jadi energi alternatif kita waktu itu kurang menggali. Ini baru berapa tahun ini aja nih kita coba untuk kita gali energi panas bumi. Panas bumi kita nomor 2 loh Mas dunia kandungannya, tapi kan masih sedikit optimalisasinya gitu loh. Cuman kelemahan bumi adalah dia tidak portable. Portable. Panas bumi membawanya gimana? Ya dia bisa dimanfaatkan sama masyarakat sekitar saja. Makanya yang bisa memanfaatkan panas bumi itu hanya PLN. Dia membeli dari perusahaan-perusahaan itu panas bumi ya, oleh PLN disalurkan ke masyarakat sekitar. Jadi nggak bisa diangkut kayak minyak atau gas, itu nggak bisa, itu kelemahannya. Padahal itu paling keren banget untuk kita, nomor 2 sedunia loh. Tapi belum bisa teroptimalkan. Jadi itu Mas, kita memang dengan cara kita menawarkan kemarin fasilitas asset and discharge itu ternyata sangat menarik, karena dari sisi hitung-hitungan keekonomian itu sangat menarik ya. Kecuali di tahun 2017 sebelum cross split itu kontrak kita memang tidak menarik ya, karena harganya lagi turun, lagi rendah-rendahnya. Kemudian gimana nih jualan kita nih, gitu ya. Akhirnya dicoba pakai cross split gitu ya. Tapi sebenarnya sudah banyak, kemarin ada 40 lebih sih yang sudah daftar cross split. Tapi saya belum dapat update-nya apakah dari sekian itu sudah ada yang menghasilkan belum. Kan benar kontrak-kontrak baru. Gitu ya, Mas Hadi Sutrisno. Ya. Makasih, Pak. Ya. Teman-teman kalau mau belajar tentang migas itu bagus banyak banget ya. Itu di situ banyak sekali pelajaran ya tentang ekonominya ya, tentang nasionalisasi, tentang penjajahan ekonomi. Itu keren-keren banget ya.
tentang bagaimana mengelola uang di sana. Saya tuh punya cita-cita pengen membuat susun buku tentang ensiklopedia penerimaan migas. Itu tapi belum sempat Mas. Cita-cita tinggal cita-cita dari dulu ya. Pengen apa namanya? Jadi kalau orang-orang sekarang banyak bikin buku tentang migas kan tentang dari sisi komersialisasinya aja kan ya. Tapi dari sisi sudut pandang negara kan belum ada yang bikin itu. Nah, saya mau bikin itu sebenarnya sama teman-teman DJA, tapi kok belum sempat ya. Ya doain aja ya biar sempat saya mau bikin buku itu ya, biar ilmu migas ini ada knowledge capture-nya lah. Karena kedepannya ini industri migas memang bakal jadi sunset industry ya. Bakal tidak menarik ya, tapi apa lessons learned yang bisa kita ambil dari sana gitu loh. Ya. Oke. Cukup ya Mas, Mbak. Ini sekedar gambaran khusus mengenai ayat-ayat jurnal. Ini sebenarnya beberapa ayat jurnalnya sangat mudah karena masih selaras dengan proses bisnis yang akuntansi biasa, tapi ada beberapa hal yang agak unik nanti saya tekankan di sana. Ya ini pertama, kalau melakukan pendapatan kan biasa ya, piutang pada pendapatan itu kalau kita sudah dapat ikhtisar laporan ini ya dari SKK Migas. Jadi memang ada time lag Mas ya, teman-teman semua. Misalkan lifting bulan Januari 2021, nanti baru dapat reportnya dari SKK Migas ke DJA itu bulan Februari minggu ketiga paling cepat. Ya, padahal selama Februari atau selama Januari sudah ada tuh nilai-nilai lifting yang sudah dikirim ke rekening migas kan gitu ya. Nah, jadi kita memantaunya gimana? Memantaunya nanti minggu Februari kan lucu. Jadi uang triliunan begitu kok kita memantaunya masih manual. Padahal kita sudah waktu saya sebelum pindah ke PKN STAN, kita tuh sudah membangun sistem terintegrasi ya, terkoneksi antara SKK Migas dan DJA. Tapi kita belum tahu tuh kabarnya tuh gimana. Harusnya kan kita nggak perlu memantau nilai triliunan itu melalui kacamata secara manual gitu loh. Maksudnya kita lihat uang yang ada di rekening migas pakai rekening koran itu ya di RBI, kemudian kita bandingkan dengan laporan A0 dari SKK Migas kan ya nggak zamani no Mas ya, Mbak ya. Masa kerja monitoring triliunan rupiah kayak begitu. Makanya kan harusnya kita ada deteksi setiap KTKS itu membayar uang di rekening migas ya. Kita langsung bisa tahu nih ini untuk penyelesaian billing yang mana yang ada di A0 gitu loh. Jadi sehingga langsung ketahuan nggak. Sekarang ini ditulis satu-satu sama teman-teman saya itu, yang staff-staff saya itu. Masa nilai triliunan diteliti satu-satu pakai Excel gitu ya? Oh, kami juga bingung. Tapi dilala ya, sih precise gitu ya, bagus ya. Ya itu karena kita kerja keras yang bikin laporan keuangan. Kalau udah kayak bulan-bulan Januari kan pada bikin laporan keuangan tuh saya lembur-lembur tuh sampai ada jam 12 baru pulang dari DJA ya, dari 8 Banteng. Itu masa lalu lah. Kalau sekarang di sini lah ya, apalagi sekarang pandemi di rumah masing-masing ya. Oke, ini ya piutang migas pada pendapatan gampang. Kemudian kalau ada ini kalau ada koreksi ya, kalau koreksi kan tinggal dia koreksi berjalan kan menambahin mengurangi pendapatan. Kalau dia dari tahun yang lalu dia juga mengurangi ekuitas ya, koreksi lain-lain. Kemudian apalagi ini kalau understated ya dibalik aja ya. Oke, saya hanya pengen menekankan di sini. Nah, pengakuan pendapatan dia agak unik karena teman-teman tahu pendapatan itu ada yang di-store langsung ke Erkun, yaitu pendapatan yang dari kilang Pertamina oleh Pertamina itu sendiri dan dalam nilai rupiah gitu ya. Sementara yang sebagian besar lagi ada ke rekening migas dan harusnya memang uang-uang itu ke rekening migas dulu ya untuk digunakan membayar kewajiban pemerintah ya. Baru sisanya netonya itu di-store ke kas negara. Itu yang kita sebut dengan asas neto. Ya, tapi yang langsung di-store ke Erkun gimana? Akhirnya kan itu nanti kita perhitungkan tuh ketika uang di rekening migas nggak cukup, maka kita perhitungkan uang yang sudah masuk ke rekening Erkun itu gimana perlakuannya. Nah itulah makanya kadang-kadang kalau kita nggak punya duit, ya untuk membayar PBB migas ya kita pakai uang setoran pendapatan minyak bumi yang sudah ada di Erkun. Jadi kayak koreksi saja, reklas ya, pergeseran akun dari pendapatan minyak bumi ke pendapatan PBB migas yang ada di DJP gitu ya. Itu kita urusannya sama KPPN khusus penerimaan gitu ya. Nah ini teman-teman ya, kalau disetor ke Erkun langsung lihat bank persepsi, maka ada jurnalnya di dua tempat nih ya, jurnal akrual maupun jurnal kas gitu ya. Tapi kalau dari rekening migas, setelah dia itu nanti ada pemindah bukuan. Pemindah bukuan kan berarti hanya di jurnal kasnya saja ya, detail pada pendapatan. Dan nilai pendapatan ini berbeda dengan pendapatan yang diterima di sini. Beda deh ini apa sih? Maaf.
Oh, enggak. Mana? Oh iya. Ini beda ya. Ini kalau pindah bukuan ya. Artinya kalau ada uang ke rekening migas, kemudian sudah dibersihkan dari kewajiban, ya ini yang disetor ke kas negara. Di jurnal kas saja ya. Ini kok saya suara eko sih? Teman-teman dengar suara saya gini. Kok saya seperti maaf. Nah ini kalau ada pengakuan beban ini unik ya teman-teman ya. Kalau beban-beban yang di luar PBB migas ini kita beban pada utang ya, beban pada utang gitu ya semuanya. Tapi kalau terkait sama PBB migas kita nggak mendebit beban tapi langsung mendebit pendapatan. Jadi pendapatannya langsung kita koreksi pendapatan akrualnya ya. Kenapa? Karena memang PBB migas itu menjadi pendapatan di DJP. Kalau kita nggak mereklas ini nanti ada double counting di total pendapatan negara ya. DJA ngakui pendapatan, DJP juga mengakui pendapatan ya. Sehingga ini langsung kita kurangi aja kalau ada tagihan PBB migas gitu. Ini ya. Oke, ini yang membedakan. Kemudian apa namanya? Pembayaran ini, bentar ini kan sudah ada di video saya semua ya. Koreksi. Nah, ini kalau ada ini uang di rekening migas yang belum bisa kita identifikasi ya. Belum teridentifikasi peruntukannya ya. Maka kita ngakui dulu sebagai pendapatan ditangguhkan di jurnal akrual ya. Belum bisa kita pindah bukukan. Kemudian kalau ada uang yang sudah terlanjur dipindah bukukan tapi ternyata uang itu sebenarnya belum teridentifikasi untuk buat apa ya, kita ngakui detail pada pendapatan diterima di muka di jurnal akrual saja ya. Nah, ini kalau ada salah store ya di awal-awal implementasi setoran ke Erkun, PPh migas masih ada yang ke rekening migas waktu itu ya, atau PPh atas pengalihan participating interest ya. Ini maksudnya ke sini ya, detail pada utang jangka pendek lainnya. Nah, teman-teman, kalau pembayaran kewajiban ini hanya di jurnal akrual saja ya, karena memang tidak ada uang kas yang keluar dari kas negara ya. Jadi ini jurnalnya ada jurnal akrual ya, utang PBB pada dikel atau utang non PBB pada dikel ya. Tidak ada jurnal buku besar kas karena kita nggak punya DIPA ya. Nah. Oke. Kemudian, nah ini sekarang over underlifting. Over underlifting itu inilah yang menjadi roh dari kontrak bagi hasil. Ya mungkin di RPS itu kita dulu kelewatan atau gimana. Di RPS itu bilang ayat jurnal pengakuan beban tidak termasuk over under ya. Padahal maksudnya tuh termasuk over under ya. Jadi yang di RPS tolong diabaikan bahwa over under lifting masuk dalam materi kuis dan materi ujian kita ya. Jadi kita nyebutnya dari sisi kontraktor ya teman-teman ya. Yang namanya overlifting kontraktor berarti kontraktor yang ngambil lebih banyak dari bagiannya. Underlifting berarti dia ngambil lebih sedikit dari bagian yang seharusnya. Kenapa bisa terjadi? Karena satu, secara teknis memang di bulan-bulan tertentu tidak memungkinkan ada dua kapal bertemu ya. Bisa jadi di bulan itu hanya kapalnya kontraktor saja yang siap untuk ngambil lifting. Berarti ya semuanya di bulan itu kita kasih ke kontraktor ya. Atau di bulan berikutnya kapalnya pemerintah saja yang ditunjuk yang diamanatkan ke Pertamina itu jadi bagian pemerintah semua. Nanti baru akhir tahun dihitung ulang ya. Berapa yang harusnya menjadi bagian masing-masing. Itu secara teknis pengiriman begitu. Kemudian secara teknis perhitungan nanti bisa memungkinkan ada perbedaan pendapat antara pemerintah dengan kontraktor mengenai biaya-biaya mana saja yang bisa diakui sebagai cost recovery. Ya, kalau itu kan nanti akan berpengaruh ya, perhitungan cost recovery akan berpengaruh pada bagi hasil yang ini yang equity to be split-nya itu. Maka di situ akan muncul over under lifting. Makanya kasus-kasus tertentu ini kita alot di sini ya Mas ya. Terutama sama perusahaan-perusahaan Amerika ini memang agak-agak bandel gitu ya. Jadi mereka bukan agak bandel sih, mereka bandel dan pinter gitu. Pinter atau picik ya. Pokoknya mereka pinter melihat celah hukum ya. Sehingga kita sering punya kasus ya dengan perusahaan-perusahaan Amerika seperti kopi Exxon itu yang agak bandel memang kopi ini. Sering banget ya sampai nahan uang kita sampai 3 tahun itu kan ya lifting ya, tapi terus akhirnya udah kita bisa selesaikan dengan offset aja. Nah, ini apa namanya teman-teman semua?
over under itu kan memang ngitungnya nanti berdasarkan hasil hitungan BPKP kan, sehingga di awal tahun itu biasanya kita belum punya hitung-hitungan gitu ya. Makanya kita minta SKK Migas menghitung estimasi gitu ya, menghitung estimasi. Ya ini apa namanya? Ini biasanya transaksi untuk yang kalau kita itu belum dapat angka sama sekali dari SKK Migas, dan SKK Migas harus bikin estimasi. Bisa jadi estimasinya tadinya mengalami apa namanya over, nanti di perhitungan finalnya bisa jadi tetap over atau jadi under. Nah, ini teman-teman cermati ya ayat jurnal sini ya. Kalau dia overlifting seperti ini, berarti netonya kan pemerintah ngakui piutang nih ya, ngakui piutang. Kemudian karena ini juga over minyak, dia mengakui pendapatan ya. Kalau dia under gas, dia berarti mengakui beban ya. Kemudian selisihnya menjadi piutang overlifting kan gitu ya. Ini kalau over. Kemudian bagaimana kalau under yang ini? Berarti yang ini diakui sebagai pendapatan, ini diakui sebagai beban, dan selisihnya akan diakui sebagai utang kan gitu aja. Jadi kalau yang kolom ini Mas, Mbak paling gampang yang ingatnya kalau yang kolom-kolom ini ngakuin pendapatan kalau dia positif, beban kalau dia negatif kan gitu ya. Kalau yang ini netonya akan menjadi piutang kalau dia positif, akan menjadi utang kalau dia negatif. Ya ini gampang. Oke. Ini kalau tagihan dari tahun sebelumnya gimana? Kalau ternyata ini tagihan dari tahun sebelumnya yang belum pernah kita bukukan. Kalau tahun sebelumnya berarti jadinya tinggal koreksi lain-lain atau koreksi ekuitas ini kan ya, koreksi lain-lain gitu kan ya. Oke, nanti bisa dilihat lagi ya Mbak, Mas. Oke. Nah, yang hati-hati teman-teman kalau estimasi awal tahun berbeda dengan estimasi final di bulan April untuk laporan keuangan audited. Ya, misalkan ini ya. Ini mana ya? Yang berubah. Ya. Ini tadinya over 30 ya. Ini over 30 ya. Ini over 30 adalah hitungan finalnya. Tapi sebelumnya di awal tahun dia memperkirakan ngasih data ke DJI itu hanya over 20. Gitu ya. Dan ini juga beda ya, minyaknya tadinya over 70, ini hanya over 60. Ini tadinya under 50 jadi under 30. Nah, ini yang teman-teman cermati nanti jurnalnya seperti apa. Ya ini ya. Berarti pendapatannya kan dikurangi 10. Kenapa? Karena dari 70 menjadi 60 kan gitu ya. Makanya pendapatannya di debit 10 gitu ya. Kemudian kenapa piutangnya bisa bertambah 10? Karena dari netonya dari cuma 20 menjadi 30 sehingga piutangnya nambah 10. Demikian juga untuk beban, tadinya 50 menjadi 30, berarti bebannya berkurang 20 ini ya. Jadi ini kalau ada perbedaan angka antara perhitungan estimasi awal tahun dengan untuk penyusunan laporan keuangan migas yang audited di bulan April. Oke, gitu ya teman-teman semua. Selisih kurs gampang juga sih. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Enggak. Ya ini beberapa tulisan saya tentang kegiatan Lumigas kalau teman-teman tertarik ya untuk memperdalam materi ya. Izin bertanya Pak. Silakan Mas siapa ini? Mas Firman Pak. Aja Mas Firman. Izin bertanya Pak mengenai temuan BPK Pak. Yang bahwa kewajiban pemerintah kepada PT Pertamina atau Persero atas fee penjualan migas bagian negara belum dapat diukur dengan andar. Itu maksudnya gimana ya Pak? Mas Firman udah baca tuh ya. Itu menarik loh Mas kalau jadi tulisan KTTA itu. Jadi gini ya, itu memang cerita panjang tuh sebelum saya pindah. Sebelum saya pindah ke PKN STAN itu kasus itu sudah ada, sampai sekarang masih belum selesai juga. Jadi gimana sih ngomongnya? Secara singkat aja ya. Secara singkat itu begini. Kita itu kan yang namanya fee penjual itu teman-teman ya. Bentar. Ya, yang namanya fee penjual itu adalah fee yang kita kasih ke Pertamina
karena Pertamina kita tunjuk sebagai penjual lifting migas bagian negara. Kan CSKK Migas nggak mungkin jualan sendiri kan. Yang punya kapal-kapal itu kan Pertamina. Jadi Pertamina yang mengirim minyak dan gas bagian pemerintah untuk dikirim baik ke kilangnya sendiri maupun ke kilang-kilang lain yang membutuhkan lifting dari pemerintah kan gitu ya. Nah, untuk itu mereka berhak atas fee kita bayarin dan itu ada di PP 35 tahun 2004 ya. Nah, supaya bisa kita bayarin ada dokumen kontrak yang perlu diselesaikan, yaitu namanya dokumen SAA, Sellers Appointment Agreement, dokumen penunjukan penjual ya, yang itu harusnya disusun oleh Kementerian SDM supaya dokumen itu bisa ditandatangani oleh SKK Migas yang menunjuk Pertamina sebagai penjual kan itu. Dan waktu itu memang alot dokumennya itu kita anggap belum sempurna gitu ya, sehingga itu kan minyak banyak tuh Mas, ada minyak sama gas kan banyak macam-macam, mungkin kontrak ini sudah selesai, kontrak ini belum selesai ya, jadi banyak. Jadi karena dokumen-dokumen kontrak belum selesai, kita anggap penunjukan jual itu belum sah ya, belum sah hukum, sehingga Pertamina nggak berhak atas uang itu. Nah, makanya yang dimaksud bisa diukur karena ya kamu nggak berhak karena kamu belum dapat penunjukan resmi dari SKK Migas. Nah, itu yang bikin alot bertahun-tahun. Saya juga nggak menyangka tuh sampai sekarang belum selesai gitu ya. Alotnya sampai di mana lagi gitu ya. Sehingga itu kan kewajiban itu nggak muncul di neraca kan. Itu jadi masuk di catatan atas laporan keuangan saja. Belum diakui pemerintah sebagai kewajiban. Itu maksudnya secara umumnya gitu ya Mas ya. Nah, pemerintah istilahnya belum ngakuin kewajiban itu kalau dokumen kontraknya belum jadi. Oke. Demikian ya Mas Firman dan teman-teman semua. Sekarang saya kasih kesempatan teman-teman untuk mengerjakan soal latihan ya. Soal latihannya sudah muncul di Google Classroom belum Mas, Mbak? Sudah Pak. Sudah ya, silakan kerjakan. Nanti kalau isoma sholat asar monggo, nanti kita ketemu lagi sekitar jam 4 ya. Nah, nanti kalau belum selesai kita nanti akan diskusi lagi pekan depan. Jadi pekan depan nanti langsung review materi dan langsung kuis. Paling kuisnya kuis migas saja kali ya. Nggak sempat kuis yang lain ya, kuis migas saja langsung. Gitu ya. Oke, sampai jumpa sekitar jam 4 ya teman-teman semua ya. Terima kasih. Ding. Oke. Satu. Mas Abian. Coba. Nah, silakan. Rekening migas merupakan rekening, saya jawabnya D, Pak. Rekening yang digunakan untuk salah satu titik pengakuan pendapatan negara. Ini yang kurang tepat ya Mas ya? Iya. Yang kurang tepat benar karena di sini bukan titik pengakuannya nanti di Erkun ya atau di Bank Persepsi ya. Betul. Oke, berikutnya nomor 2 Mas Agus Krisna. Ya Pak. Nomor 2, jenis pendapatan negara dari kegiatan usaha hulu migas yang tidak dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku Wakpabun pengelola PNBP migas adalah, saya jawab B Pak, pendapatan dari bonus tanda tangan. Gus, kalau bonus tanda tangan siapa yang laporin Mas? Ayo. Kalau bukan DJA siapa? Masih mood itu Mas Agus? Itu dari kontraktornya Pak ya? Dan kontraktornya diterima siapa? Yang mencatat dari pemerintah siapa? Ini dari ESDM. Nah, betul sekali, Kementerian SDM, which is itu di Jen Migas ya. Oke, makasih Mas Agus. Kemudian nomor 3 Mbak Anissa. Mas Alfian deh. Mas Alfian. Siapa? Berikut ini jenis penerimaan kegiatan usaha hulu migas langsung diakui pendapatan kas saat pertama kali disetor. Saya jawabannya C, Pak.
ini ya, yang kilang Pertamina ya, karena dia menyetanya ke kas negara ya. Kalau yang lain itu masuknya ke rekening migas. Bagus. Kemudian nomor 4, Mbak Anissa dia. Ya Pak, nomor 4, pendapatan minyak mentah DMO yang dilaporkan oleh Wakpabun pengelola PNBP Migas pada tahun 2017 adalah sebesar 12,5 triliun. Realisasi pembayaran DMO fee kepada KKKS Migas pada tahun yang bersangkutan adalah 2,5 triliun. Apabila total nilai lifting minyak mentah yang dikirimkan ke kilang Pertamina atau nilai lawan sebesar 30 triliun, berapakah nilai lifting minyak bagian pemerintah yang dikirim ke kilang Pertamina tersebut? Kok ini saya kasih hitung-hitungan gini sih? Ini mau jawabannya ya? Saya lupa. Coba jawaban Mbak Anissa apa? 15 bukan Pak? 15 triliun. Oh, saya lupa menghapus jawaban-jawaban saya ya. Ini tapi yang bawahnya aman deh. Dari mana ya, 15 triliun dari mana nih, Mbak? Jadi kan ini ya itu Pak. saya lupa ya. Kok bisa masih di sini saya udah hapus. Oke, ya udahlah. Tapi Mbak Anissa ngerti ya? Ini dapatnya dari mana nih? Maksudnya kita ngitung apa? Demo grossnya dulu gitu ya. Demo. Kemudian kan ketahuan apa namanya? Total liftingnya ya. Total liftingnya. Terus ada bagian koinnya berarti selisihnya gitu ya. Oke. Berikutnya nomor 5. Mbak Kristonia. Menurut soal nomor 4, jika diketahui nilai lifting minyak mentah bagian negara pada tahun 2017 tersebut adalah 25 triliun, berapakah nilai lifting minyak mentah bagian negara yang dikirimkan ke kilang non-Pertamina? Jawabannya B, 10 triliun. Dari mana tuh Mbak 10 triliun? Tadi kan nilai lifting minyaknya 25 triliun, terus karena analog soal 4 tadi kilang Pertaminanya dapat 15 triliun, jadi 25 kurangin 10, 25 kurangin 15 sama dengan 10. Ini yang non Pertamina ya? Iya, yang non Pertamina. Ini berarti kan kalau ditanya 25 triliun ini penggabungan A01 dan A02 yang bagian pemerintah semua gitu ya. Kemudian kalau yang tadi 15 triliun itu sudah kilang Pertamina, berarti selisihnya yang non Pertamina ya. Oke. Bagus. Berikutnya nomor 6. Nah, ini agak hitung-hitungan ya. Mbak Devia. Siapa? Nomor 6 soalnya PSC konvensional mengatur pembagian lifting minyak mentah antara pemerintah Indonesia dengan INPEX dengan formula GOI dibanding K3S sama dengan 72/28. Lalu bagian pemerintah atas lifting minyak mentah di luar FTP adalah ekuivalen 2,88 triliun. Cost recovery yang dibayarkan kepada INPEX adalah 1,2 triliun. Jika tarif bagi hasil untuk FTP adalah 20% shareable, berapakah nilai gross revenue yang dihasilkan dari kerjasama pemerintah dengan INPEX? Mbak, kalau hitung-hitungan Mbak Devia gimana? Ada nggak di situ? Mbak Devia pakai laptop atau pakai HP? Pakai kertas, Pak. Oh, pakai kertas. Kertas. Logikinya gimana? Coba hitungannya gimana? Tolong dijelasin. Tadi kan diketahui untuk perbandingannya 72 dibanding 28 ya Pak, antara GOI dan K3S. Kemudian bagian pemerintah itu 2,88 triliun, cost recovery-nya 1,2 triliun, dan tarif bagi hasilnya 20%. Nah, yang ditanya itu gross revenue. Yang pertama kita nyari ETS-nya itu dari 72% ETS tuh 2,88 triliun, maka 100% ETS-nya 4 triliun. Nah, ini bentar Mbak Devia. Yang 2,88 triliun ini kita nyebutnya apa nih? Kan bagian pemerintah di luar FTP, berarti nyebutnya apa nih?
Equity split. Net income. Equity split. Oh, Ya kan dari equity ya. Dari equity split ya namanya equity split. Kalau yang FTP namanya FTP split gitu ya. Digabung jadi bagian pemerintah gitu ya. Oke, bagus. Jadi dari 2,88 dibagi 72% ya, Mbak ya? Iya, Pak. Itu menghasilkan apa tadi? NOI ya? NOI atau ETS ya? Iya. 4 triliun. Terus 4 triliun. Terus selanjutnya? Kemudian setelah itu bisa mencari gross revenue-nya itu dari gross revenue kita anggap X, kemudian FTP-nya tadi rate-nya 20% dari gross revenue, kemudian dikurangi dengan cost recovery, Pak, 1,2 triliun. Itu nanti hasilnya kan 4 triliun. Kemudian ETS kurangi cost recovery, 4 triliun kurangi ditambah cost recovery jadi 5,2 triliun. Itu 80% dari gross revenue. Maka gross revenue-nya 80% 5,2 triliun, 6,5 triliun. Jadi 6,5 itu dari mana? Dari 5,2. 80%. Ini kan 5,2 T dibagi 80%. 80%. Ini ya? Ini enggak? Betul enggak? Harusnya, Pak. Serius nih. Yang lain gimana, teman-teman? Benar ya? Jadi ini ngitungnya dari bawah nih. Kadang-kadang soalnya dari bawah nih ngitungnya ya. Untuk mendapatkan gross revenue jadi dibalik ya. Nah, ini asik nih. Oke, makasih Mbak Divya ya. Ya, Pak. Berikutnya nomor 7 masih nyambung data nomor 6. Mas Firman. Siapa? Nomor 7. Analog soal nomor 6, jika PSC di amandemen menjadi PSC gross split dengan bagi hasil pemerintah dengan INPEX adalah 56 dibanding dengan 44, berapakah nilai lifting minyak mentah bagian pemerintah yang diperoleh? Jawabannya ini, Pak. 3,64 triliun, yaitu dari 56%, 56 banding 44 itu 56% bagian pemerintah dikalikan gross profit yang tadi nomor 6 sudah ditemukan. Gross revenue ya, Mas? Gross revenue. Iya, gross revenue. Oh, ya, makanya kalau angka ini benar, di sini benar, nanti kalau ininya salah di bawah juga salah nanti jadi ya. Oke, makasih Mas Firman ya. Ini 3,64 ya. Oke. Sekarang nomor 8, Mas Hadi P. Mana Mas Hadi P? Ya, Pak. Ayat jurnal yang tepat untuk mengakui tagihan pajak penerangan jalan tahun berjalan sebesar 25 miliar dan tagihan reimbursement PPN tahun sebelumnya sebesar 1,225 triliun sebagai berikut. C, Pak, mengkredit utang jangka pendek sebesar 1,25 triliun. Yakin Mas? Iya, Pak. Ya, kenapa nggak milih yang lain? Jurnalnya yang lengkap itu nanti jadinya beban pihak ketiga pajak penerangan jalan 25 miliar, beban pihak ketiga reimbursement PPN 1,225 triliun, terus kreditnya utang pihak ketiga, Pak, 1,25 triliun. Tapi jurnalnya salah tuh, Mas. Debitnya harusnya apa? Beban pajak penerangan jalan 25 miliar kan ya? Ya enggak? Kemudian ini karena PPN ini tahun sebelumnya, ini jadi koreksi lain-lain ya, atau koreksi ekuitas ya, Mas? Oh iya, Mas. Koreksi ekuitas ya, dan meskipun jawaban Anda benar nih, nanti kreditnya benar atau jangka pendek 1,25 triliun. Gitu ya, Mas Hadi ya? Iya, Pak. Oke, kasih. Kemudian nomor 9, Mas Hadi S. Ya, Pak. Ganti utang atas lifting gas domestik tidak berimplikasi pada pencatatan akuntansi sebagai berikut. A, Pak, pengakuan pendapatan LRA. Kenapa, Mas? Maaf, saya masih mood lagi. Kenapa jawabannya A? Bukannya itu ya, Pak? LO ya, Pak? Karena itu benar itu.
Ya karena kan kalau gas domestik kan masuknya ke rekening migas kan. Ya jadi nggak mungkin pendapatan LRA kan, berarti pasti pendapatan LO saja ya, atau penyelesaian piutang kan gitu ya. Kalau yang lain kan memang benar uang masuk ke rekening migas, bagaimana akan dipindah bukukan menjadi penurunan piutang migas, boleh jadi yang A ini ya. Oke, makasih Mas Hadi S. Berikutnya Mas Hafid. Hafid nomor 10. Penyelesaian bagian PBB migas yang dilakukan melalui mekanisme reklas dari pendapatan PNBP SDA minyak bumi ke pendapatan PBB migas berimplikasi pada hal berikut kecuali D, Pak, mengkredit akun didel, Pak. Harusnya didel, Pak. Oh iya. Pintar sekali ada jadi. Oke. Oke. Ini ya. Mas Hafid lagi di perjalanan? Tidak, Pak. Itu naik bis. Oke. Makasih. Nah, berikutnya. Oh ini. Hitung-hitungan. Oh, hitung-hitungan. Kok udah ada di sini? Bentar. Kok hitung-hitungannya ada di sini semua sih? Udah saya hitung semua ya, Mas, Mbak? Bentar, ini salah nih. Ini saya buka kunci atau buka soal sih? Mau soalnya ada gini nggak, Mas? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Itu kuncinya udah, Pak. Ini kuncinya ya? Iya tuh kayaknya mau jawabannya. Kayaknya seperti jawabannya. Saya buka ini saya buka file jawaban atau file soal nih? Tapi yang teman-teman buka bukan ini kan? Siap, bukan Pak. Bukan Pak. Oke. Ini udah benar belum sesuai jawaban Anda? Jangan cuma bilang benar ya. Dibahas bersama nih, Pak. Oke. Ya. Ini udah ada angkanya. Nggak seru. Saya kasih yang nggak ada angkanya dulu deh. Bentar ya. Perasaan saya buka yang sudah nggak ada solusinya kok tetap ada solusinya. Oh, saya salah ngambil. Nah. Kok sama? Kok perasaan sama, Mas? Bentar. Oh, sama, Mas. Di soal ini juga ada kuncinya. Di soal teman-teman nggak ada kuncinya, bener? Benar, Pak, nggak ada. Oh, ini kok sudah ada ya? Padahal tadi file saya ini agak aneh. Ini padahal file yang nggak ada tulisannya solusi kok. Oke. Jadi gini ya. Teman-teman, maaf. Ini kan sebenarnya data-data yang dari skema yang tadi saya jelaskan ya. Ini ada gross revenue, ada FTP, ada GR. Anda diminta satu ngitung nih equity to be split atau equity to splitnya gimana, ETS ya. Government share berapa, terus disuruh ngitung PNBP SDA ya. Ini kan kalau pertanyaan yang ini kan cuma gampang ya, cuma ngitung formula-formula aja ya. Nah, teman-teman harus paham ya mekanismenya. Jadi kalau ETS itu dapat dari ayo, ada yang bisa jelasin? Bentar, berikutnya tadi Mas Ibnu. Ya, Pak. Ya, Mas Ibnu gimana, Mas? ETS ini nyarinya gimana? Kan dari gross revenue dikurangin sama FTP, kurangi cost recovery. Yakin tuh? Itu menghasilkan ETS ya? Iya, Pak. Oke, kemudian kalau government share-nya gimana, Mas? Untuk government share-nya berarti untuk PSC conversion-nya kan 72% untuk pemerintah. Berarti 72% dikali sama FTP ditambah 72% dikali sama ETS-nya, Pak. Nah, betul sekali. Oke, berikutnya Mbak Ika. Ika Sartika. Siapa? Kalau PNBP-nya gimana, Mbak? Berarti government share-nya tadi dikurang sama kewajiban pemerintahnya, Pak. Berapa yang Mbak Ika dapatkan angkanya? 61.693.600. Salah Pak nyebutnya. 61,693 miliar. Itu rupiah atau US dollar? Dolar rupiah. Ya. Iya, rupiah Pak, langsung dikali. Ini ya? Iya, betul Pak. Ini, oke.
Oke, itu kan kalau konvensional ya. Sekarang kalau yang gross split berarti Mas Ilham Prananda. Ya Pak. Kalau yang gross split kan kita patokannya itu terhadap gross revenue. Nah, kita di situ udah dapat tuh gross revenue-nya ada 15.400.000 dolar. Sedangkan untuk di gross split itu untuk hak kita itu 56%. Artinya di sana kita untuk mencarinya itu 56% dikali 15.400.000, kemudian kita konversikan ke rupiah dikali 14.200.000. Itu kan nanti dapatnya itu 100. Kali berapa Mas? 14 juta? Dikali 14.200 Pak. Oh, kali 14.200.000. Oh ya, siap, maaf Pak. Enggak, saya mungkin salah dengar. Oke, terus hasilnya berapa? Hasilnya itu kan nanti dapatnya itu 122.460.800.000. Nah, kemudian kita kurangin sama kewajiban pemerintah sektor migasnya 29 M300 juta. Ya itu Pak, yang F. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya itu dapatnya itu 93.160.800.000. Ini ya. Ya, ini makasih Mas Ilham. Ini asumsinya memang kewajibannya tetap dibayar dari rekening migas. Karena kemarin itu diskusi ya di DCA itu bagaimana kalau kewajiban-kewajiban ini tidak dibayarkan oleh pemerintah gitu ya. Nanti mekanisme. Jadi ya udah tersedia gitu ya. Jadi mungkin kita hanya paling bayarin yang over under lifting ya. Karena kalau over under lifting kan memang tuh sebuah mekanisme yang tidak bisa kita hindarkan ya. Itu pasti akan ada yang bisa kita bayarkan di sana. Sementara bisa nggak kita bayarin misalkan fee penjual ke Pertamina itu dari APBN, bisa nggak gitu ya. Demo fee dari APBN bisa nggak? Itu kalau kita bisa anggarkan ke APBN ya selesai tuh. Asas netonya nanti jadi hilang ya. Jadi nanti jadi asas bruto. Ya itu masih diskusi ya. Kebijakan kesananya seperti apa. Ya ini kita asumsikan yang existing kita masih membayar kewajiban pemerintah. Oke. Nah, yang nomor 4 nih teman-teman, ini hitung-hitungan ya. Ini sebenarnya tadi seperti soal yang di soal perkuliahan ya. Ini saya bikin ini. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri ya hitung-hitungan ini ya. Oke, sekarang lari ke ini dulu yang ayat jurnal ya, nomor 5A. Oke, tadi masih Mbak Indah. Siapa? Yang nomor 5 yang A itu kan dia menerima laporan A01. Terus kita mau buat jurnalnya. Yang pertama itu dia mengakui adanya piutang migas sebesar 11.735.200. Itu terdiri dari yang laporan A02 4.857.000. Ini triliun ya. Hati-hati Mbak, duitnya gede Mbak. Banyak Pak. Migas semuanya gede. Ya, 4 triliun. 4.850.700 juta. Nah, sama yang terdiri dari laporan A03 dan A04. Yang A01 itu dia masuknya ke rekening migas, jadi nggak kita catat di sini. Jadi jurnal fullnya piutang migas, ini boleh disingkat nolnya nggak? Boleh aja, coba. Jadi dalam jutaan. Coba nih misalkan piutang migas, ya. Berapa tadi nolnya? 11.735.200. 735.200, oke. Kemudian kreditnya pendapatan minyak bumi LO. Minyak bumi. 4.825.600. Masa segitu sih? Soalnya yang 550.700 ini berapa sih angkanya Pak? 550.700-nya itu dia nanti jadi nih Pak, koreksi lain-lain. Koreksi angkutan ya, koreksi lain-lain. Yang ini kenapa nggak dijumlahkan?
Yang itu dia A01 kan dia yang falas, Pak. Dia masuknya ke rekening migas. Nah, ini kan pengakuan piutang, bukan pengakuan masuk. Ya enggak? Iya. Iya, harus diakui semua. Gimana? Ini harusnya, ini ya Mbak ya, yang A02 ditambah A01 dikurangi yang 550 ini Mbak Indah. Betul nggak? Iya, Pak. Betul kan? Iya Pak, iya Pak. Apa jadinya tuh? Berarti 4,850 700 ditambah sama 525. 500 ya. 400 dikurang 550 700. Ya. Oh iya benar. 4825 600. 4825 600. Nah, ini baru cakep angkanya. Kemudian apalagi di sini? Terus pendapatan gas bumi LO. Pendapatan gas bumi LO. Nilainya berapa? Ini ya, persis ya. Yang berapa itu? 6358 900. Oke, terus baru sisanya koreksi lain-lain atau koreksi aktivitas ya. Berapa tuh nilainya? Tinggal diselisihnya antara ini dengan yang 11735. Yaitu 550 700. Ini taruh sini ya. Nah, gini kan cakep nih. Siap. Oke, clear ya Mbak Indah ya. Teman-teman juga clear. Nah, oke. Saya ke ini dulu ya Mas, Mbak. Nengok portal dulu ya. 5 menit sebelum tutup portal. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan mengenai ajudan pertama? Ini mudah ya. Kemudian yang kedua, tadi habis Mbak Indah, Mbak Inggar. Pak. Gimana Mbak? Yang B diterima tagihan dari SKK Migas, itu berupa reimbursement PPN, DMOV, pajak penerangan jalan. Nah, masing-masingnya itu sekian. Nah, itu katanya tagihan tersebut telah diverifikasi oleh KPA. Jurnalnya itu berarti kita mengakui, ini kan satu-satu ya Pak, ini jadi beban pada utang pihak ketiga gitu Pak. Jadi jurnalnya kan satu-satu, berarti pertama itu beban pihak ketiga migas, judulnya kan itu reimbursement PPN. Nah, berarti itu judulnya. Pada utang pihak ketiga migas, reimbursement PPN juga sebesar 1 triliun. Kalau utang jadi satu aja nggak apa-apa Mbak? Oh ya Pak, siap. Berarti utang jadi satu Pak? Ya, utangnya akunnya cuma satu, tapi kalau beban beda-beda. Oh gitu Pak. Berarti selain beban pihak ketiga migas reimbursement PPN juga ada beban pihak ketiga migas DMOV. Terus habis itu beban pihak ketiga migas pajak penerangan jalan pada utang pihak ketiga.
pada utang pihak ketiga. Ini nggak ada yang koreksi equity lain-lain ini, Mbak Inggar? Oh, siap. Tidak, Pak. Ini saya soalnya kurang lengkap nih, harusnya saya kasih koreksi lain-lain juga ya. Ini tahun berjalan semua. Oke, jadi tinggal masukin angka-angka ini ya, teman-teman ya. Ya, siap, Pak. Tinggal dijumlahkan. Nah, totalnya itu Nah, berapa totalnya tuh? ini dalam jutaan rupiah ya, Pak. 4.069.47 rupiah. 069 ya? 69.047. Oke. Yang lain bisa tinggal ditaruh di sini ya. Baik, makasih Mbak Inggar. Nah, berikutnya ini udah jam 4:30. Oke, masih ada waktu sedikit. Mbak Iska. Ya, Pak. Iska. Silakan Mbak Iska. Yap, yang C ya Pak ya. Kalau PBB gimana nih? Diterima tagihan dari DJP berupa SPT PBB Migas dengan rincian PBB minyak bumi 1,82 triliun. Itu berarti pendapatan minyak bumi LO pada utang pihak ketiga migas. Oke. Oke, nilainya itu ya, Nilainya 1,820 ini ya. Siap. Jangan singkat aja. Yang berikutnya gimana? Yang kedua itu kan PBB gas bumi 1,24 triliun, termasuk SPT tahun sebelumnya 40 triliun. Yang tahun sebelumnya itu masuk ke koreksi lain-lain ya Pak. Jadi jurnalnya ya koreksi lain-lain. Terus pendapatan gas bumi. Apa? LO Pak Lera? LO. Oke. Terus ini utang ya? Pada utang, ya. Oke. Oke, ini ya, tinggal masukin ini nanti 1240 nih jadi utangnya ya. Iya. 40, terus yang itu dibagi 2 ya. Yang 40.000 masuk koreksi lain-lain. Oke, ini agak banyak penyelesaian piutang. Ini ada yang ke rekening migas, ada yang ke Erkun. Ada yang ke Bank Persepsi ya. Yang sekarang yang ke rekening migas dulu nih. Kita bisa bagi 2 orang ya. Oke, Mas Rizky. Ya, Pak. Mana Mas yang rekening migas ini? Yang di rekening migas hanya dicatat di buku besar akrual aja, Pak. Di DEL ada piutang jangka pendek migas. Oke. Sebesar itu Pak 250 miliar 500 juta. Enggak sekalian ditambahin nama ini? Oh bisa Pak. Kalau saya dipisah soalnya tadi. Bisa kan? Gabung aja Mas biar simpel ya langsung ya. Jadi berapa di sini? Oke. Totalnya 470 miliar 439. 4 triliun 4709. 4 triliun? Saya sebutin angkanya aja kali Pak ya. 4709. Oh, 709 ini ya. Terus 9390. 9390 gini ya? Siap. Oke. Ini karena hanya ke rekening migas, jadi tidak ada jurnal di jurnal kas ya. Siap. Oke, terakhir yang ke Bank Persepsi, Mas Ari Pradana. Makasih Mas Rizky ya. Nanti Siap, yang Pak. belum dapat minggu depan insya Allah ya. Kita teruskan. Mas Ari Pradana, silakan. Siapa? Karena dari Bank Persepsi, berarti di jurnalnya di DEL ada piutang jangka pendek migas Pak di akrual. Kemudian di kasnya di DEL ada pendapatan minyak bumi. Oke. Kita kasih gini aja biar. Oke. Nilainya ini ya, tinggal masukin ya. Jadi teman-teman jangan terkecoh sama keterangan di sini. Ini kan saya bilang merupakan termasuk yang satu awal, jadi sudah jadi piutang memang gitu. Jadi nilainya sudah masuk sini gitu maksudnya ya. Jadi kadang-kadang ada yang bingung, saya kasih jebakan ini, ada yang jawabannya
kemana-mana ya, tapi teman-teman tidak terkecoh dengan soal ini. Oke, demikian ya teman-teman, karena udah 4:30 lebih, nanti selebihnya kita bahas di pekan depan. Ini sampai Mas Ari tadi ya. Mas Ari saya catat dulu. Nanti coba saya carikan soal latihan lagi sebelum nanti teman-teman kita mereview materi dan ada kuis khusus untuk yang akuntansi migas. Oke ya. Baik, sebelum saya tutup masih ada yang mengganjal di hati. Wah, sudah. Silakan. Nggak ada. Jadi tahun ini sampai minggu ini nggak ada PR ya. Pokoknya teman-teman selesaikan aja soal latihan itu, nggak ada PR lagi ya. Ya teman-teman fokus mempersiapkan kuis akhir sebelum UAS dan mempersiapkan UAS ya. Jadi nggak saya kasih PR lagi ya. Oke, saya bener nggak sih nggak ngasih PR? Saya kayaknya saya cek di Google Classroom atau muncul PR kan jadi malu saya. Setahu saya sih nggak saya kasih PR. Oh ya nggak ada PR ya Mas ya? Atau mau saya kasih PR? Siap, tidak Pak. Oh kirain siap iya Mas Tanah. Yeay, kirain siap iya. Saya udah tiwas seneng. Ini kalau kasih saya kasih 3 saya kirim nih soalnya ada nih. Setuju sama Bang Tarnedi Pak. Jadi Mbak Inggar nggak setuju sama saya? Kenapa? Awas ya saya kurangin nilainya nih. Oke nggak apa-apa lah ya. Kan keluhan dari teman-teman kalau menjelang ujian minggu terakhir banyak tugas, ini nggak saya kasih tugas tuh, udah kurang apa coba, nggak saya kasih tugas ya biar Anda fokus menyiapkan UAS saja. Jangan sampai UASnya Anda jelek ya, karena kemungkinan soalnya lebih susah. Saya kasih tahu soal lebih susah. Apalagi soal dari saya ya, siap-siap aja ya. Pokoknya Anda harus well prepared ya. Semua catatan-catatan saya ya, kemudian udah cari juga catatan-catatan dari desain koordinator ya Pak Hari, lihat ajarnya pola-pola. Dia desain-desain lain Anda lihat pola-polanya ya. Sebenarnya materinya standar sih, cuman soal-soal latihannya bisa saja berbeda ya. Oke, demikian ya teman-teman semua. Salam sehat, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Sampai jumpa di pekan terakhir. Wah, nggak serasa ya. Minggu depan ada pekan terakhir, habis itu ya dadah gitu ya. Dadah, karena bisa jadi semester depan saya nggak cover di Anda lagi ya. Semester genap ya. Karena nanti akan ada pergantian semua keprodi ya. Keprodi dipilih ulang ya. Karena mekanisme yang baru. Ya bisa jadi saya nggak mencalonkan lagi, bisa jadi ya. Ya mau fokus menyelesaikan S3 lah ya, biar ganti yang lain ya. Toh tugas D3 kan nggak berat kan, tinggal 1 angkatan lagi. Habis itu kan tinggal D4. Saya nggak mau nyinggung-nyinggung itu ya, nanti Anda tanya tentang SPMB lagi. Karena saya jadi salah satu panitianya, jadi saya kalau dipancing-pancing nanti tetap keluar sesuatu yang harusnya tidak saya sampaikan ya. Oke, teman-teman semua ya, tetap semangat ya. Sampai jumpa pekan depan dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak.